Kalah di pemilu 2024, Ganjar Pranowo memutuskan untuk oposisi. Ganjar menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang akan resmi dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Lalu apa sebenarnya makna di balik penolakan Ganjar itu? Dan apakah ini akan berefek besar sebagai penyeimbang di pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, lalu juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, dan analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Pagi, Mas. Pagi. Pagi. Ya, saya ke Bang Andreas dulu nih, Bung Andreas. Mas Ganjar nolak gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah ini juga mencerminkan sikap PDI Perjuangan sejauh ini? Ya, sikap PDI Perjuangan itu belum diputuskan. Dan mungkin nanti baru pada saat rapat kerja nasional atau pada momen-momen berikutnya, dalam arti bahwa keputusan-keputusan seperti ini di PDI Perjuangan biasanya diambil di dalam suatu rapat rapat kerja secara nasional atau kongres, sebagaimana halnya dulu saya ingat tahun 2004-2005 gitu. Artinya ketika itu PDI Perjuangan juga memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu pada saat kongres. Jadi sebenarnya ini hal yang secara formal itu belum ada keputusan soal itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar sebagai calon presiden, menurut saya baik, artinya dalam arti bahwa beliau tentu punya tanggung jawab moral sebagai calon presiden yang terlibat langsung di dalam proses pemilihan presiden kemarin gitu. Dan kita tahu bagaimana proses pemilihan presiden kemarin dengan berbagai peristiwa dan catatan-catatan yang juga terakhir kita lihat bahwa bagaimana catatan itu ada di dalam melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, ada 3 hakim konstitusi yang membuat catatan di dalam yang menjadi dissenting opinion. Saya kira ini juga perlu dihormati, sehingga kalau keputusan Mas Ganjar dia untuk tidak bergabung di dalam kabinet ke depan, menurut saya itu suatu keputusan yang ya baik dan seharusnya dilakukan oleh seorang calon presiden. Hal yang sama juga kalau kita lihat secara implisit apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, itu pun kurang lebih mempunyai makna yang sama berkaitan dengan sikap mereka di dalam pemerintahan untuk pemerintahan ke depan. Tapi apakah Mas Ganjar memutuskan untuk beroposisi begitu ya, kemarin menyatakan diri untuk beroposisi. Artinya ini kan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini juga sudah dikomunikasikan dengan partai, terutama Ibu Mega? Jangan-jangan Bu Mega belum tahu gitu. Saya nggak tahu apakah itu sudah dikomunikasikan atau belum, tapi jadi PDI Perjuangan itu kan ya suatu ya wacana atau diskursus sebelum menjadi keputusan, ya kader bisa menyampaikan pandangan-pandangannya gitu. Dan tapi kalau setelah diputuskan, ya itu merupakan sikap bersama partai, dan itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Tapi kalau belum diputuskan, ya itu saya pun kalau ditanya saya bisa memberikan pandangan soal itu. Ya, Bung Andreas. Oke. Sepertinya ya, Bung Andreas masih bisa dengar suara saya? Halo? Ya, Oke. Ya, saya dengar. Oke, baik. Artinya sepertinya juga Bung Andreas tadi mengatakan belum tahu, tapi sepertinya ya partai memaklumi sikap dari Mas Ganjar ini sebagai calon presiden yang kemudian mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Saya ke Bung Dhanil dulu kalau gitu. Bung Dhanil, apa yang Anda lihat dari sikap Ganjar, Mas Ganjar ini untuk menyatakan diri tidak berada dalam pemerintahan Prabowo Gibran, artinya ada di pihak yang oposan begitu. Ada respons dari Pak Prabowo sejauh ini soal sikapnya Mas Ganjar ini? Pertama ya seperti disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin ya, setelah acara Partai Amanat Nasional, Pak Prabowo tentu menghormati semua pihak yang
memutuskan untuk berada di luar pemerintahan, Oke. dan itu adalah sikap yang baik, dan salah satu cara membantu pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu membutuhkan mereka-mereka yang menjadi dan memfungsikan dirinya sebagai watchdog, Hmm. artinya kelompok penekan, pressure group dalam demokrasi itu sangat dibutuhkan. Dan bagi Pak Prabowo itu adalah salah satu jalan untuk berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, karena pemerintahan yang efektif tentu membutuhkan pressure group yang baik. Dan Pak Prabowo sangat menghormati sikap Mas Ganjar. Namun tentu Pak Prabowo tetap berharap beberapa pihak, beberapa kelompok akan memperkuat pemerintahan beliau agar nanti menjadi pemerintahan yang efektif, khususnya di parlemen. Nah, di kabinet tentu Pak Prabowo seperti sejak awal disampaikan berkomitmen untuk mengajak putra-putri terbaik yang memiliki integritas yang tinggi, kemudian kompetensi mumpuni untuk bersama-sama membantu beliau. Nah, kontestan Pilpres kemarin yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu baik, dan tentu kita akan bekerja sama, dan ini maknanya juga bekerja sama. Jadi jangan kemudian selalu ditafsirkan bekerja sama ketika kemudian Pak Prabowo mengajak untuk duduk bersama, silaturahim itu selalu bermakna untuk bersama-sama di dalam kabinet. Itu juga bisa dalam pemaknaan melakukan mutual understanding atau kesepahaman bersama yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan Oke. negara. Ini sebenarnya udah dijelaskan sama Bung Daniel barusan. Padahal pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin menanyakan sebenarnya, kalau memang Pak Prabowo menganggap oposisi itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting untuk menjadi penyeimbang pemerintah, tapi sepertinya agak kontradiksi dengan sikap ataupun langkah Pak Prabowo yang belakangan ini begitu gencar merangkul semua pihak yang berseberangan selama Pilpres kemarin ya, termasuk juga berkunjung ke Nasdem dan PKB. Tapi tadi sudah dijelaskan. Tapi pertanyaannya saya ubah, seberapa penting sebenarnya lawan politik ini bisa menjadi tetap pengkritik pemerintah selama jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan, Bung Daniel? Pertama begini, dalam konteks safari, kemudian silaturahim Pak Prabowo ke partai politik, ke tokoh, itu tidak selalu harus dimaknai merangkul kemudian bersama di dalam kabinet. Merangkul iya, Hmm. tapi bersama di dalam kabinet itu belum tentu. Artinya yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo tadi saya sebutkan adalah istilahnya mutual understanding. Oke. Ada kesepahaman bersama. Nah, artinya ada hal-hal yang prinsipil bisa kita lakukan bersama, kita harus bersepakat bersama. Nah, tapi dalam hal-hal yang tidak prinsipil, kita bisa berbeda. Kalau dalam bahasa agama ada yang usludiyah, ada yang furu'iyah, kira-kira begitu. Ada yang cabang-cabang yang kita bisa berbeda, ada yang dasar-dasar yang tidak boleh berbeda. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi, Mhm. ya, Pak Prabowo pada prinsipnya tadi, eh, kalaupun harus mengajak misalnya beberapa pihak di dalam kabinet, tentu Pak Prabowo punya berbagai syarat, tidak tidak membuka pintu begitu saja, Oke. kemudian berada di dalam, tapi kemudian syarat-syarat tadi adalah yang punya integritas, kemudian kompetensi. Selain itu, tentu bersepakat dengan visi dan jalan pembangunan yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa pertemuan Pak Prabowo kemarin dengan Pak Surya Paloh dari Nasdem, lalu juga dengan Muhaimin Iskandar dari PKB, which is itu pengusung kompetitor lah, boleh dikatakan begitu pada saat Pilpres, belum bisa kami simpulkan juga bahwa itu akan berada dalam epicentrum kekuasaan, epicentrum pemerintahan 5 tahun ke depan, begitu ya Bung Daniel? Sampai detik ini kan misalnya ya Nasdem Pak Surya Paloh belum menyatakan bahwasannya mereka ingin di dalam pemerintahan, tapi mereka mendukung sepenuhnya
pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, Oke. kalau kemudian nanti ingin di dalam pemerintahan pun demikian dengan PKB ya, Mhm. tentu Pak Prabowo sangat welcoming begitu, membuka diri untuk apa teman-teman partai yang tadinya di luar koalisi kita untuk bergabung. Tapi terus terang Pak Prabowo tentu dalam posisi sejak awal merangkul semua pihak untuk bekerja sama. Nah, Oke. makna kerjasama ini bisa di dalam tadi saya sebutkan dan Pak Prabowo senang tentu apabila bersama-sama di dalam pemerintahan misalnya dengan PDIP, dengan Mhm. Nasdem, dengan PKB dan lainnya. Silahkan begitu. Tapi kalau kemudian memutuskan untuk di luar pemerintahan, misalnya kalau parlemen, maaf kalau partai menjadi oposisi, ya tentu kita sangat menghormati dan itu juga bentuk kerjasama yang apik dan baik. Oke. Saya ke Mbak Siti Zuhro, saya panggilnya Mbak Wiwi biasanya, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau lihat sikap Ganjar menolak gabung dengan Prabowo Gibran menjadi oposisi, padahal partainya sendiri belum memutuskan akan berada di mana gitu dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Apa analisis Anda yang Anda baca soal sikap Ganjar ini, Mbak Wiwi? Ya, saya mencoba memahaminya ini dalam konteks rentetan panjang ke belakang dan ke depan, ya. Hmm, Jadi pasca Pilpres kemarin itu tentu gitu ya, memberikan satu pembelajaran, satu pelajaran yang sangat berharga untuk Indonesia, khususnya tentang kompetisi kontestasi. oke. Bagaimana elit-elit ini berkompetisi, berkontestasi sampai menghasilkan pemilu yang tentunya berakhir ada di Mahkamah Konstitusi. Ya. Lalu diputuskan oleh KPU RI, selesai kan gitu ya, ada pemenangnya. Maka dalam rentetan itu pula perlu ya dikaitkan dengan bagaimana perspektif ke depan. Nah, dalam perspektif ke depan saya melihat memang semua partai politik dan politisinya seyogianya memang siap gitu ada di kekuasaan dan siap ada di luar kekuasaan. Tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Andreas sama Mas Dhanil itu sangat jelas gitu ya, sangat memberikan penjelasan yang menurut saya bahwa sebetulnya nggak ada yang aneh gitu ya. Mhm. Kompetisi kontestasi ini harus diakhiri dengan menghargai yang menang gitu ya. Lalu yang kalah gitu untuk sementara dengan visi misi programnya itu letakkan dengan secara konsisten gitu ya, berkomitmen tinggi untuk tetap bekerja untuk NKRI. Jadi yang menang bekerja untuk NKRI, yang kalah juga bekerja untuk NKRI semua sebetulnya. Oke. Sehingga ketika bahasa Prabowo tadi itu mengatakan akan merangkul semuanya, jangan didefinisikan sempit. Jangan didefinisikan sempit, diterjemahkan secara sangat terbatas. Itu artinya ya silakan masing-masing itu nanti bisa dengan spendingnya tadi itu membangun Indonesia dengan kapasitas masing-masing. Nah, kalau mau guyup, ayo, tapi harus tadi itu Mas Dhanil mengatakan bersetuju dengan semua visi misi program berlanjut tadi atau kelanjutan yang diusung oleh Pak Prabowo. Padahal dalam kompetisi kontestasi yang namanya Ya. nomor 01 dan 03 itu beda. Hmm. Maka seyogianya dalam konteks demokrasi partai-partai yang tidak sedang menang ini harusnya melakukan check and balances. Jadi itu nanti kita akan menyaksikan betapa pemerintah kuat ya, eksekutif kuat, legislatif kuat. Lah di situ nanti akan saling empowering. Maka semua kebijakan dari pemerintah itu tidak nyelonong begitu saja. Karena apa? Karena eksekutif heavy di DPR kan gitu. Ya. Nah, itu yang kita harapkan sehingga nanti kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini ke depan yang akan katakan melakukan pembangunan secara akseleratif ya untuk bidang ekonomi itu betul-betul dikawal oleh DPR yang kuat, oleh civil society yang oke, sehingga masukan-masukan untuk kebijakan, untuk perundang-undangan itu betul-betul well on the right track. Itu yang kita harapkan ke depan.
depan. Lah itu baru nyambung dengan visi besar kita untuk 2045. Kalau tidak stagnasi kita begini saja. Cuman setelah pemilu koalisi kocar-kacir Oke. gerombol semua ke kekuasaan. Maksud tujuannya nggak jelas kalau menurut saya. Lah ini yang harus mungkin mulai diluruskan oleh Pak Prabowo ya sebagai pemimpin terpilih itu. Oke, kalau saya lihat dari pernyataannya Bung Andreas, Bung Dhanil, juga Mbak Wiwi ini, kalau oke lah, Ganjar saat ini, Mas Ganjar ini menyatakan sikap untuk oposisi, meskipun partainya juga belum menyatakan untuk berseberangan dengan pemerintah begitu ya, untuk mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Tapi apakah ini bisa diartikan bahwa sebenarnya sikap Ganjar ini masih dinamis ke depannya dan di kondisi-kondisi tertentu, in terms of certain condition, Ganjar bisa saja bekerja sama dalam hal-hal tertentu dengan pemerintah dan kedepannya kalau memang tidak cocok juga tidak bisa juga kita katakan akan bekerja sama. Jadi bisa bekerja sama atau tidak, ini tergantung kondisinya begitu. Apa seperti itu kondisinya, Mbak Wi, sejauh ini? Ya, ini menarik sekali ya. Jadi tentu saya mengacu pada statementnya Mas Ganjar bahwa beliau ini bukan politisi kemarin sore gitu ya. Sudah lama di PDI Perjuangan. Ya. Dia betul-betul kader, bukan kader karbitan kan gitu ya. Artinya apa? Dia menghayati betul bagaimana ke depan. Nah, tentu yang dikatakan oleh Mas Ganjar akan siap ada di luar kekuasaan itu bisa diterjemahkan. Saya ingin menerjemahkan bahwa ini adalah komitmen dan sekaligus bagaimana memberikan literasi gitu ya politik kepada publik luas bahwa memang etika moral politik harus dijunjung tinggi. Itu poinnya. Ya. Maka ke depan saya melihat memang Mas Ganjar bukan ketua umum partai, betul. Ya. Tapi tidak mungkin seorang calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan yang dipercaya dan kader seperti ini harus tegak lurus itu bicara sekonyong-konyong, tidak ada relevansi signifikansinya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu ekspresi sebetulnya dari kader utama PDI Perjuangan untuk mengatakan akan di luar. Dan ini tidak tertutup kemungkinan adalah menurut saya ya ini kita terjemahkan sebagai pra gitu ya, pra standing position dari PDI Perjuangan yang akan nanti diklimakskan dalam hasil raker ya, rakornas apa gitu akhir bulan ini yang tidak tertutup kemungkinan memang dalam posisi yang akan menentukan memang lebih baik gitu ya, lebih tepat, lebih proper ada di luar kekuasaan itu. Oke. Dan saya tertarik juga dengan pernyataan Mbak Wi tadi soal civil society. Bagaimana mungkin nanti peran Mas Ganjar ini di 5 tahun ke depan mungkin akan mewakili civil society, meskipun nanti sikap PDI Perjuangan seperti apa kita tidak tahu nanti ke depannya, tapi akan mengikuti arus keinginan dari civil society. Kira-kira begitu ya Mbak Wi ya? Iya, ada kesadaran dari sejumlah elit politik ya. Ini termasuk Mas Dhanil maupun Bang Andreas tentu gitu ya, memahami konteks ya. Saat ini pemilih yang mendominasi itu adalah orang-orang milenial. Tentu orang-orang milenial ini bangga dengan sosok-sosok ya elit politik yang mampu menjaga political commitment-nya. Jadi komitmen politiknya dan merawat itu dengan sangat baik. Dan di Indonesia kita butuhkan civil society yang kokoh gitu. Ketika nanti itu kita perlukan, ketika DPR-nya layu kan gitu ya. Saya khawatir banget ini kalau sampai di DPR bukan koalisi ya, semacam partai-partai yang ada di luar kekuasaan itu cuma PDI Perjuangan saja. Iya. Ini menurut saya ini musibah lagi. Karena yang lalu itu dengan sangat minim yang ada di luar kekuasaan itu tapi peraturan atau kebijakan-kebijakan itu yang tidak menguntungkan rakyat luas dan bahkan bisa mengancam NKRI kita itu lolos begitu saja. Ini yang nggak boleh. Saya tentu apresiasi Prabowo adalah calon pemimpin yang nanti akan menjadi presiden ya, yang sangat concern dengan itu. Maka tentunya gitu ya, meskipun militer, beliau itu pernah menjadi militer, bukan berarti akan membungkam civil society seperti itu, tidak. Justru ingin akan adanya penguatan civil society sebagai counterpart di situ. Baik. Itu.
Ya, Ya. tapi kalau dibilang tadi jangan sampai begitu ya nanti melempem gitu oposisi yang ada di parlemen. Tapi saya yakin kalau banteng biasanya kalau di luar kandang itu galak Mbak Wi. Benar nggak Bang Andreas? Ya, ya PDI Perjuangan ini kan apa DNA-nya tuh DNA perjuangan. Oke. Dan berada di luar parlemen, berada di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan itu ya sudah terlatih terbiasa gitu. Dan untuk itu memang buat PDI Perjuangan tidak ada masalah gitu kalau harus berada di luar pemerintahan, dan ini adalah konsekuensi dari proses pemilihan umum, pemilihan presiden yang berlangsung kemarin. Karena secara ya artinya dari pemilihan legislatif toh PDI Perjuangan adalah partai yang memperoleh suara dan kursi terbanyak di DPR gitu. Jadi peran-peran politik ini tetap bisa dimainkan secara efektif, ya baik di dalam maupun di luar gitu. Nah, tapi kembali pada apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi, saya pendapat betul bahwa ini adalah memang ini sikap pribadi Mas Ganjar sebagai seorang kader yang pernah menjadi capres, dan itu adalah tanggung jawab moral beliau terhadap proses yang terjadi dan terhadap orang yang memberikan dukungan terhadap dirinya dan semua visi misi yang pernah dia kemukakan gitu. Dan saya kira ini penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia punya tanggung jawab, dia punya komitmen terhadap apa yang pernah dia ungkapkan, apa yang dia pernah kemukakan gitu. Bahwa di dalam proses pemerintahan ke depan dia juga mengatakan bahwa dia menghormati yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan kita lihat juga dengan catatan. Artinya secara yuridis ya itu ya sudah selesai gitu. Tetapi juga ada hal-hal politis yang harus menjadi ya artinya di sini kalau saya mau katakan bahwa ini ada legitimasi politik ini. Kalau misalnya Mas Ganjar mengatakan saya ingin bergabung di dalam kabinet yang akan datang, ini akan menghapus semua persoalan yang sudah terjadi sebelumnya. Saya tidak katakan bahwa kita harus mengingatnya terus, tapi catatan-catatan penting ini harus menjadi perbaikan untuk kita ke depan gitu. Dan representasi itu dilakukan oleh Pak Ganjar untuk disampaikan secara terbuka kepada publik, dan ini penting, menurut saya ini penting. Dan ya sudah seharusnya dan sewajarnya Mas Ganjar melakukan itu. Kalau tadi Bang Andreas mengatakan ada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, kalau garisnya perjuangan sebenarnya sama saja posisinya begitu. Tapi kalau menyimak pernyataan Anda ini sepertinya ya masih ada kans gitu ya untuk PDI Perjuangan bisa bekerja sama dengan pemerintah 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu ya, Bang Andreas? Iya, itu tadi artinya gini, ini di luar ini kan terlalu sederhana mengartikan bahwa seolah-olah wah kalau ini terus kemudian kita tidak bisa bekerja sama. Selama pemerintahan Pak SBY kemarin juga tidak semua hal kita tolak gitu. Tapi ada hal-hal prinsip yang kemudian ya PDI Perjuangan berbeda pandangan ya. Itu biasa gitu. Bahkan di dalam parlemen yang di dalam kabinet pada waktu itu pun juga berbeda pandangan dengan pemerintahan Pak SBY, itu terjadi ketika PDI Perjuangan mempunyai sikap yang berbeda. Jadi hal-hal seperti ini buat PDI Perjuangan bukan merupakan suatu hal yang terlalu karena pembicaraan ini kan akhir-akhirnya bicara soal saya dapat berapa kursi kabinet, dia dapat berapa kursi. Itu kan ininya. Karena pada praktiknya, Bung Andreas, seringkali politik kita itu terlalu pragmatis. Jadi pragmatis dan banyak yang mengasumsikan demikian begitu kira-kira. Betul. Ya. Jadi soal dukungan dan ini ya saya kira ini akhirnya Pak Prabowo yang harus menilai itu gitu, dan sebagai pemegang hak prerogatif, saya kira beliau tentu punya kemampuan untuk menilai dan menyaring semua hal-hal yang berkaitan dengan ke depan bagaimana pemerintahan ini berjalan gitu. Ya, nah hal yang menarik lainnya, Bung Daniel, kalau tadi Anda mengatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan juga bahkan
sempat bertemu ya di KPU dengan Anies Baswedan, berkomunikasi meskipun sedikit, tapi komunikasinya sangat baik, sangat positif begitu ya antara Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan sebagai orang yang saling berkompetisi di Pilpres. Tapi kan saya belum melihat dan publik juga belum melihat bahwa Pak Prabowo ini bisa berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo yang sekarang sudah menyatakan diri katanya untuk oposisi. Bahkan lebih jauh lagi mungkin dengan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar di Pilpres. Apakah sejauh ini komunikasi masih ada upaya dari Pak Prabowo untuk membangun komunikasi dengan Mas Ganjar meskipun dalam konteks dia bukan oposisi koalisi, dalam konteks pasca Pilpres untuk rekonsiliasi begitu ya. Apakah ada upaya ke situ berkomunikasi dengan Mas Ganjar dan juga terlebih ke Ibu Megawati Soekarnoputri? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Daniel. Saya akan tanyakan ini ke Anda nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan pada salah satu narasumber saya, Bung Daniel Anzar Simanjuntak sebagai juru bicara dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa tadi kan sempat berbincang juga kita bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, dengan Gus Muhaimin, lalu juga sempat bertemu dengan Mas Anies Baswedan pasca Pilpres ya di KPU meskipun sebentar, tapi itu maknanya sangat dalam, publik melihatnya begitu. Tapi publik belum melihat pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang saat ini sudah menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan. Terlebih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar. Upaya untuk bertemu dengan Bu Megawati dan juga Pak Ganjar sejauh ini masih sering dibicarakan oleh Pak Prabowo atau masih sempat dibicarakan oleh Pak Prabowo, Bung Daniel? Lalu menunjukkan sikap rendah hati beliau yang selalu ingin bersilaturahim dengan semua pihak, termasuk dengan Ibu Megawati, dengan Mas Ganjar dan sebagainya. Jadi upaya untuk menjaga silaturahim itu sampai dengan detik ini itu tetap dilakukan, termasuk dengan Ibu Megawati karena kita ingin bicara banyak. Ada dua hal misalnya dengan Ibu Megawati, selain tentu beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian kedua beliau sebagai Presiden Indonesia kelima, dan itu penting karena Pak Prabowo membutuhkan saran, masukan, nasihat dari Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian kedua, Mas, yang perlu dicatat adalah Pak, dalam konteks apakah di dalam atau di luar pemerintahan, yang selalu disampaikan Pak Prabowo itu adalah komitmen dan loyalitas. Jadi jangan sampai kemudian begini, ada di satu perahu tapi kemudian membolongi perahu itu. Itu yang bahaya. Bahkan kami terus terang, Pak Prabowo berulang kali menyatakan sangat menghormati kalau kemudian ada di luar pemerintahan, kemudian mengkritik, kemudian menekan, jadi pressure group, konsisten dengan itu dibandingkan kemudian di dalam pemerintahan tapi kemudian membolongi perahu. Itu yang sangat berbahaya. Dalam bahasa sederhananya sebenarnya begini, kalau kita dekat ya kita kalau mau mengkritik ya berbisik begitu. Ya. Kalau kita jauh, kita teriak. Nah, itu sama dengan analoginya. Kalau ada di luar pemerintahan, Anda akan berteriak ke publik. Anda teriak, ini salah, ini benar, ini harus diluruskan, dan sebagainya. Itu kalau kita di luar pemerintahan. Nah, kalau di dalam pemerintahan, kalau Anda ada yang tidak bersetuju, maka Anda harus berbisik. Cukup berbisik, jangan teriak gitu ya. Sampaikan di dalam. Ini salah. Sama halnya misalnya saya, kalau saya tidak bersetuju dengan pemerintahan Pak Jokowi hari ini, ya saya berbisik. Kami ngobrol di dalam dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Ini nggak setuju dan sebagainya. Bukan kemudian di publik. Nah, tapi kalau kami di luar, ketika saya di luar pemerintahan, maka saya sangat keras mengkritisi Pak Jokowi dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut sebagai fatsun politik. Dan itu yang ingin dijaga oleh Pak Prabowo. Anda perhatikan Pak Prabowo ketika masuk di dalam pemerintahan, beliau total jadi prajuritnya Pak Jokowi. Tapi kemudian ketika di luar pemerintahan, Pak Prabowo total sebagai pressure person atau pressure group dan sebagainya. Nah, itu konsisten dilakukan. Yang kita butuhkan itu ya seperti itu. Jadi jangan kemudian misalnya dalam pemerintahan tapi kemudian nanti untuk cari simpati rakyat, kemudian ya di luar kritik macam-macam dan sebagainya. Nah, itu yang kami sebagai konsistensi dan fatsun politik dalam demokrasi kita. Ini analogi yang sangat menarik menurut saya. Kalau ada di dalam,
untuk menyampaikan kritik cukup berbisik. Kalau ada di luar ya berteriak karena jaraknya jauh begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dengan komposisi partai politik yang begitu banyak mengusung Pak Prabowo Gibran di Pilpres, belum lagi nanti ditambah mungkin akan ada partai-partai baru yang ikut dalam koalisi begitu. Anda yakin gemuknya koalisi ini tidak akan berteriak meskipun ada di dalam? Ya, itu tadi, Mas. Jadi sejak awal ketika Pak Prabowo mengajak untuk berada di dalam koalisi atau di dalam pemerintahan, maka fatsun politik itu atau etika itu harus dipegang. Oke. Itu Pak Prabowo tadi saya sebutkan sejak awal ketika Anda mau di dalam pemerintahan, ini loh fatsunnya, ini loh etikanya, itu yang harus dipegang. Jadi kalau dalam satu perahu kan sama dengan kita berkeluarga, karena Ya, kita ada di satu rumah, maka semua hal yang kurang di rumah itu nggak mungkin kita bicarakan di luar. oke. Kecuali kita di luar, baru kemudian kita berteriak, kita kritik dari luar. Jadi itu hal yang simpel, itu hal yang sederhana, dan Oke. itu adalah etik yang harusnya berlaku di semua di semua politisi, di semua partai. Oke, nah ini masih akan saya tanyakan juga ke Mbak Wi, karena analogi Anda sangat menarik sekali, Bung Daniel. Mbak Wi, kalau kata Bung Daniel tadi ya, kalau berada di dalam menyampaikan kritik cukup berbisik karena dekat jaraknya, kalau di luar ya teriak kepada publik karena jauh jaraknya. Apakah Mbak Wi juga punya pandangan bahwa koalisi yang begitu besar, partai-partai politik yang menaungi atau mengusung Pak Prabowo Gibran ini tidak akan berteriak di luar? Karena kalau kita lihat pengalaman, di eranya Pak SBY saja kalau saya lihat ini banyak sekali partai-partai yang berada di dalam juga akhirnya berteriak, salah satunya PKS pada saat itu. Bagaimana nih Mbak Biwi? Iya, iya, ini menarik ya. Jadi yang perlu kita camkan bersama bahwa dengan terbangunnya koalisi besar itu bukan pekerjaan yang ringan. Ya. Ini akan menjadi tentunya gitu ya pekerjaan yang cukup berat dan diperlukan kepiawaian untuk mengelola gitu ya bagaimana unsur-unsur dari kekuatan politik tadi itu terpuaskan kan gitu. Maka akan berbisik kalau terpuaskan gitu ya. Bisa Lagi-lagi menjerat kalau pragmatis ya. tidak terpuaskan. Iya, karena ini politik, kita tidak bisa menerjemahkan ini seperti ormas gitu ya, organisasi sosial kemasyarakatan gitu ya. Tidak, karena organisasi politik itu orientasinya kepentingan dan kekuasaan. Maka ketika dia meskipun dengan catatan tadi itu visi misinya jauh berbeda dengan katakan visi misi program dari rival yang sudah memenangkan, dia rela untuk bersatu. Ini harus dipertanyakan. Seberapa besar kerelaan itu? Apakah di tengah jalan nanti ini 5 tahun loh, biasanya 4 tahun itu luar biasa. Tahun terakhir baru memikirkan kompetisi kontestasi lagi. Nah itu yang ada di Indonesia seperti itu. Maka kita sudah pernah memiliki tadi itu sudah dikatakan sebelumnya bahwa kompetisi kontestasi itu ternyata bukan dari katakan suara lantang ya. Mas Hadir bilang bisik-bisik, buru-buru bisik-bisik di eranya Pak SBY itu teriak semua banyak kan ya. Dan 3 partai loh, bukan PKS saja loh. Ya. Di situ yang kritis itu luar biasa adalah Partai Golkar juga kalau saya tidak salah. PKS, Demokrat, bukan Demokrat lah yang memimpin kan, Golkar ya betul. Tentang BBM ya, kenaikan BBM. Malah yang saya lihat partai seperti PDI Perjuangan dan Gerindra yang di luar kekuasaan itu agak kaku malah karena partai yang sudah berkoalisi itu luar biasa kritisnya. Lah ini yang perlu menurut saya perlu dicatat. Kalau begitu, kalau menyimak pernyataan Mbak Wi tadi bahwa akan berbisik jika semua pihak terpuaskan, ini beban sangat berat kalau begitu untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran juga ke depan karena begitu banyak pihak yang harus dipuaskan, begitu Mbak Wi? Iya tentu. Karena bagaimanapun juga partai-partai itu mau bergabung itu kan ada hitung-hitungan. Jadi ada hitung-hitungan politiknya, pertimbangan politiknya, untung ruginya. Tidak mungkin gitu ya, tidak berhitung seperti itu. Jadi harus ada hitung-hitungan ya politiknya, ya ekonominya kan gitu ya. Dan untuk masa yang akan datang gitu. Jadi itu akan merepotkan Pak Prabowo sendiri. Sementara
Prabowo itu sebetulnya ingin lari kencang gitu ya, Ya. membawa Indonesia maju di ASEAN, di Asia Pasifik, di global. Gimana ceritanya kalau domestiknya kacau balau kan gitu ya. Internalnya nanti Ya. katakan gitu ya, tidak bisa menerima satu keputusan karena bagaimanapun juga saya nggak tahu seberapa idealis gitu ya partai-partai yang mengusung 01 kemarin dan 03 ya. Ya. Ya kalau 03 ini jelas ya karena PDI Perjuangan akan ada di luar kekuasaan. Oke. Tapi yang sudah ada di 01 ini seberapa besar dia masih dengan idealisme perubahan Ya. itu yang beberapa poin tidak setuju dengan kebijakan dari Pak Prabowo waktu dikampanyekan itu loh. Ya. Ini yang apakah nanti quote-unquote toxic gitu ya. Ini Dimaknai sebagai toxic. Kalau ngomong-ngomong soal puas tidak puas, berarti kalau saya lihat pemerintahannya Pak Jokowi 10 tahun belakangan ini banyak yang terpuaskan karena relatif banyak yang berbisik, kayaknya nggak ada yang teriak juga kayaknya kayak begitu. Iya. Kayak, jadi Di penghujung relatif aja tenang mulai begitu ya mencari. 10 tahun pemerintahan Iya. ini. Iya betul Oke. Mas. Jadi di penghujungnya meskipun agak kocatan juga ya. Gitu ya Bung Andreas, banyak yang terpuaskan berarti ini ya kalau selama 10 tahun PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan, Anda melihat juga banyak yang terpuaskan oleh pemerintahan Pak Jokowi begitu, karena nggak ada yang teriak sepertinya, banyakan yang berbisik sih sepertinya ya, begitu ya Bung Andreas ya? Kalau ada yang bisik dia teriak diinjak-injak. Teriak setelah diinjak. Begini Bung Andreas, saya punya pertanyaan terakhir untuk Anda yang menarik juga untuk dicermati oleh kita bersama dan ini juga jadi tanda tanya publik. Untuk sosok Mas Ganjar Pranowo saat ini kan menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan lah ya, untuk oposisi begitu katakan. Tapi saya yakin seorang Ganjar Pranowo akan punya visi ke depan, ingin punya investasi politik untuk berkontestasi kembali di 5 tahun yang akan datang. Karena masih muda, Mas Ganjar ini masih punya visi yang kuat dan potensial untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau untuk tetap berada di permukaan, tetap dilihat publik, dengan posisi yang seperti ini apakah logis, Bung Andreas? Maksudnya dengan posisi seperti ini. Posisi saat ini Mas Ganjar tidak ada di pemerintahan, lalu juga bukan seorang kepala daerah, artinya kan harus tetap berada di permukaan, harus tetap disorot publik gitu. Bagaimana dengan posisi seperti ini? Jika ingin punya visi ke depan, ingin menjadi pemimpin kembali nanti, mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin. Ya, saya kira tiap orang akan mengambil peran. Ya kalau politisi itu tentu dia tahu bagaimana mengambil peran dan memainkan peran itu di publik gitu. Saya kira situasi ini, hal inilah harus dipikirkan. Artinya ini soal pribadi Mas Ganjar gitu. Ya. Bahwa dia harus menempatkan diri bagaimana mengambil dan memainkan peran itu ke depan kalau masih ada keinginan itu ke depan nanti gitu. Yang lain ini kan kita interpretasi kita gitu. Dalam arti ya ini tentu merupakan hal yang sangat bersifat pribadi daripada Mas Ganjar, seorang Ganjar Pranowo tentunya. Kita lihatlah ke depan bagaimana dia mengambil dan memainkan peran tersebut gitu. Bisa jadi juga orang ketika diberikan peran tapi dia tidak bisa memainkan itu dengan baik kok akan tenggelam di dalam keramaian publik seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Yeah. Atau justru terjerumus gitu kan. Nah, saya kira hal-hal seperti inilah yang sebagai politisi saya kira Mas Ganjar sudah tahu tempatnya itu. Tentu juga dengan dorongan mesin partai politik ya dari Mas Ganjar sendiri, PDI Perjuangan yang akan tetap menjadikan seorang Ganjar Pranowo ini seseorang yang tetap dipandang oleh publik, tetap dilihat oleh publik sebagai orang yang punya visi yang kuat dan calon pemimpin yang sangat potensial. Begitu kira-kira ya Bung Andreas. Ya, Ganjar adalah seorang kader dan dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang kader yang setia dan tekun melaksanakan keputusan-keputusan partai yang sudah diberikan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan itu kita lihat. Mari kita tunggu, kita lihat. Bisa menambahkan Mas perjalanan. Oke, silakan singkat Mbak Wi.
Iya, dua hal aja, yaitu Mas Ganjar ini bisa menjadi leverage factor ya. Oke, Leverage factor jadi faktor yang bisa mengungkit bahwa politisi-politisi itu memang perlu punya idealisme gitu. Lah, ini inspiring tentunya ke depan mhm, supaya ada role model kita ke depan itu. oke, Bahwa etika gitu ya, tata krama, moral, politik itu dikedepankan. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. oke. Meskipun tidak punya jabatan apapun, tapi bisa tetap jadi role model untuk publik, mencerminkan seorang politisi yang baik begitu ya, kira-kira untuk sosok Ganjar Pranowo 5 tahun ke depan. Menarik, kita tunggu apa peran yang akan diambil dan dimainkan oleh Mas Ganjar Pranowo 5 tahun ke depan untuk tetap berada di permukaan. Karena kontestasi politik saya yakin tetap akan diikuti oleh Mas Ganjar kira-kira nanti ke depan. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, serta analis politik dari BRIN, Pak Siti Zuhro, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Terima Bapak dan kasih. Ibu, sehat selalu. Terima Sampai kasih, jumpa Pak lagi. Wib.